Shalom adik-adik sekalian, apa kabar? Ya, kiranya semuanya dalam keadaan baik ya. Semua dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat memuji Tuhan. Walaupun kita tidak bisa berjumpa langsung, tapi hanya melalui video, tapi firman Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang, tempat, waktu. Kapan saja kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya, Pendeta Andi Silalahi, akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik silakan mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya, dengan serius. Karena melalui firman Tuhan ini, kita semua akan semakin diteguhkan, akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Jadi, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Itulah tema kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa ya. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menerangi hati kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekalian, sebagaimana tema kita, tetaplah berdoa. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pertanyaannya, apa itu doa? Siapa yang suka berdoa? Siapa yang rajin berdoa? Boleh angkat tangan ya. Tapi pertanyaannya, apa doa itu? Nah, adik-adik, berdoa adalah berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Itulah pengertian doa yang sederhana. Lalu, kenapa atau mengapa kita harus berdoa? Ya, berdoa itu karena itu perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya kita orang-orang yang percaya datang kepada Dia di dalam doa-doa kita. Itulah yang terutama yang harus kita perhatikan. Kemudian, siapa saja sih yang boleh berdoa? Apakah berdoa itu hanya tugas pendeta atau penatua, sintua atau majelis, atau orang tua atau orang-orang yang sudah dewasa? Tidak ya, siapa saja boleh berdoa. Yang penting dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi siapa saja bisa berdoa. Adik-adik sekalian, semua bisa berdoa secara langsung kepada Tuhan Yesus. Walaupun tetap bisa juga meminta dukungan doa dari pendeta atau dari guru atau dari orang tua. Tapi adik-adik sekalian yang sudah beriman, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, boleh datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, ini ya kebenarannya seperti ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, maka kalau kita berdoa, kita juga harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi dalam nama Yesus. Selanjutnya, adik-adik, apa aja sih yang kita sampaikan waktu kita berdoa? Apakah waktu kita berdoa yang kita sampaikan hanya permintaan melulu? Ternyata ada 4 unsur atau 4 bagian dalam doa adik-adik. Kita sebut 4P ya. P yang pertama adalah penyembahan. Artinya kita harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mengagungkan namanya. Yang kedua, P yang kedua, pengakuan dosa. Di dalam doa, kita juga harus mengakui dosa-dosa kita. Mungkin ada kesalahan, perkataan kita, pikiran,
perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak menyenangkan orang tua, tidak menyenangkan keluarga, sahabat, atau siapapun, maka kita harus mengakui, oh ya Tuhan, aku orang berdosa, ampunilah aku. Yang ketiga, P yang ketiga adalah pengucapan syukur. Kita harus bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk berkat-berkatnya, untuk kesehatan, untuk sekolah, untuk ibadah, untuk papa mama, adik-adik, kakak-kakak, untuk guru-guru, untuk semua kita harus bersyukur kepada Tuhan. P yang keempat barulah permohonan atau permintaan. Permohonan supaya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan keberhasilan, supaya Tuhan memberkati orang tua, supaya Tuhan memberkati pekerjaan orang tua, guru-guru dan pendeta-pendeta dan semuanya. Permohonan-permohonan itu disampaikan kepada Tuhan. Tapi bukan hanya permohonan saja ya, ada 4P unsur doa. Penyembahan, pengakuan dosa, pengucapan syukur, barulah yang terakhir permohonan atau permintaan kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, ini yang harus diperhatikan ya, kalau kita berdoa supaya doanya lebih lengkap lagi gitu ya. Doa kita yang lengkap itu semakin menyenangkan Tuhan. Ternyata anak-anaknya tidak hanya minta saja, tapi dia bersyukur, dia mengakui dosanya, dia juga menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, ini adik-adik 4 unsur atau 4 bagian dari doa. Jangan lupa ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan sih kita harus berdoa? Kita bisa berdoa pagi hari, tengah hari, malam hari, atau kapan saja kita harus berdoa. Berdoa sebelum baca Alkitab, berdoa sebelum ke sekolah, berdoa sebelum ke gereja, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum bermain, berdoa sebelum belajar, sebelum ujian, ya sebelum melakukan segala aktivitas, bahkan sesudah melakukan kegiatan pun, bangun tidur, selesai belajar dan seterusnya. Artinya berdoa itu sudah harus menjadi kebiasaan kita yang baik, menjadi gaya hidup kita. Tapi berdoa itu memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya pasti Tuhan tidak berkenan ya. Jadi kapan kita berdoa? Kapan saja dan di mana saja kita bisa berdoa kepada Tuhan. 24 jam ya. Kapan saja itu maksudnya. Bukan berarti berdoa terus, tapi kapanpun kita bisa datang berdoa kepada Tuhan. Karena itu, sekali lagi, adik-adik sekalian harus diperhatikan ya, bagaimana sih sikap kita dalam doa itu. Pertama, harus sungguh-sungguh percaya. Harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan dalam doa, kita harus serius. Serius itu artinya tidak boleh main-main. Harus sungguh-sungguh. Dan juga terus-menerus. Artinya kita harus berdoa dengan rajin. Berdoa dengan rajin. Kemudian sikap kita juga harus hormat atau takut akan Tuhan. Dan tidak boleh sombong, tapi harus dengan rendah hati. Jadi ini sikap yang harus kita perhatikan. Kita datang kepada Tuhan harus dengan kerendahan hati, karena kita memang membutuhkan Tuhan. Dan kita tidak bisa melakukan apapun kalau Tuhan tidak memberikan kita pertolongan. Kalau Tuhan tidak memberikan kita berkat-Nya, kita tidak bisa dapat apa-apa. Jadi adik-adik sekalian, ini sikap doa ya. Jangan main-main, jangan waktu berdoa tapi pikirannya ke tempat yang lain, ke tempat mainan, kemana-mana pikirannya. Tapi harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah ini ya adik-adik ya.
Kemudian, siapa saja sih yang harus kita doakan? Adik-adik sekalian, ada ilustrasi jari tangan. Coba angkat tangannya. Ada berapa jari sih di tangan kanannya? Ada 5 jari ya. Jadi, coba buat dalam bentuk menyembah. Seperti gambar ini. Waktu kita menyembah, ternyata yang terdekat dengan tubuh kita adalah ibu jari, baru jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan yang terakhir jari kelingking, itu yang paling luar. Jadi ini adalah contoh saja. Siapa yang kita doakan? Yang pertama, ingat ibu jari, orang yang dekat dengan saya, yaitu keluarga kita, orang tua, teman-teman dekat kita. Lalu yang kedua, jari telunjuk, orang yang menunjuk jalan seperti pendeta atau pastor, para pembimbing, mentor, guru-guru. Lalu yang ketiga, jari tengah, orang yang berotoritas atas saya, yaitu para pemimpin. Pemimpin yang ada di lingkungan, pemerintahan negara, pokoknya para pemimpin deh. Lalu jari manis, itu orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang sakit, orang-orang yang bermasalah, orang-orang menderita, termasuk karena COVID-19 ya, karena virus corona. Tapi juga orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini juga yang harus kita doakan. Ada enggak teman atau keluarganya atau yang dikenal yang belum percaya? Itu didoakan supaya dia suatu saat bisa percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu harus didoakan ya, sungguh-sungguh ya. Dan yang terakhir, jari kelingking. Itulah yang paling luar waktu kita menyembah ya. Lalu itu menunjuk siapa? Diri sendiri. Kita doakan pertumbuhan rohani kita, segala kebutuhan kita. Nah, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi kita lihat bahwa ternyata waktu kita berdoa, yang kita utamakan adalah orang lain, bukan diri kita sendiri yang terutama. Justru diri kita adalah yang terakhir kita doakan. Jadi kita lihat di sini, siapa saja yang bisa didoakan? Banyak yang bisa kita doakan. Bisa juga bikin daftarnya ya, ditulis di buku, daftar pokok doa siapa-siapa yang mau didoakan. Doakanlah kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, harus berdoa dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan rendah hati. Tapi juga kita harus berdoa dengan ketekunan, dengan kerajinan. Tidak boleh kita berdoa hari ini, lalu 1 minggu libur ya. Tapi berdoa tiap-tiap hari, kita berdoa kepada Tuhan. Jadi, sebagaimana firman Tuhan dari Rasul Paulus, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Supaya melalui doa kita Tuhan dimuliakan, tapi juga Tuhan memberkati kita semua. Amin ya. Amin. Adik-adik sekalian, itulah firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami berkesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, supaya diberkati oleh Tuhan, diteguhkan imannya, dan Tuhan pakai mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi banyak orang, baik untuk pemerintah, untuk orang-orang yang menderita, untuk guru-guru, untuk orang tua, untuk teman-teman, untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berilah kami kekuatan dan kesehatan. Berikanlah kami hikmat. Berikanlah kami juga iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.